Puji Tuhan, Shalom. 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 Ya, puji Tuhan, luar biasa malam ini. Ketika internet mulai jadi, tantangan pun bukan berarti hilang, tapi tetap masih ada tantangan dan kita bersyukur anak-anak Tuhan diperhadapkan dengan segala tantangan dan segala keadaan situasi yang memang kadang tidak mudah, tetapi ketika kita pakai baju berjaga-jaga, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan malam ini sebelum beristirahat, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran Kak? Jelas, Kak. Puji Tuhan. Ya, malam ini sebelum beristirahat kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, tetapi sayangnya dia jatuh karena uang. Dia jatuh karena uang. Boleh sama-sama kita lihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30. Tentang Yesus memperingatkan Yudas. Puji Tuhan ada 4 poin yang kita akan belajar dari tokoh Yudas. Poin yang pertama kita belajar dari Yudas adalah Yudas bagian dari perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Artinya, Yudas melihat hal-hal besar yang sudah Tuhan kerjakan. Yudas melihat hal-hal yang dahsyat yang selalu terjadi di sekeliling dia. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Ini poin yang pertama yang tadi saya sampaikan, saya katakan bahwa Yudas adalah bagian pribadi dari bagian perjalanan Tuhan Yesus. Dia menyaksikan hal-hal yang besar, dia menyaksikan hal-hal yang dahsyat yang terjadi. Kita lihat di ayat yang pertama, Tuhan Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Berarti Yudas juga melihat bagaimana Lazarus sudah ada di kuburan, lalu Tuhan Yesus panggil keluar, lalu Tuhan Yesus membangkitkan dia ketika sudah ada di kubur dan sudah 3 hari lamanya, menurut banyak orang sudah berbau, mayatnya sudah berbau, tapi Tuhan Yesus tetap mengerjakan hal yang dahsyat itu. Dalam kehidupan kita seringkali kita seperti itu. Kita ada di tengah-tengah kehidupan kekristenan, orang Kristen sebelah kiri, orang Kristen sebelah kanan, orang Kristen, pelayanan dari pagi sampai malam, tapi kita seringkali bertingkah seperti Yudas, tidak fokus kepada Tuhan. Kita fokus hanya kepada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmania, yang tidak membawa kita kepada kekekalan. Waktu ditanya kita menyaksikan, kita bisa cerita dengan bangganya, tetapi kalau kita tidak mengalami, kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang mengalami Kristus, mengalami kebesaran-kebesaran Kristus, betapa bodohnya kita. Ketika kita sudah ada di tengah-tengah kebenaran, tetapi kita memilih untuk tidak mengalami hal-hal yang besar itu. Jadi poin pertama, mari belajar dari Yudas, jangan hanya sebagai saksi, tetapi lebih daripada itu, kita juga punya andil di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hebat dan dahsyat. Poin yang kedua, kita belajar dari Yudas, masih dengan tema mengelola keuangan dalam kebenaran. Poin yang kedua, kita belajar dari Yudas. Yudas bukan pribadi yang takut akan Allah. Tuhan tahu bahwa Yudas
bukan pribadi yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan memilih Yudas dan Tuhan memberikan kepada dia hal yang sebenarnya itu adalah kelemahan dia. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-70. Firman Tuhan katakan di situ, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Ternyata Tuhan Yesus sejak awal sudah mengetahui pribadi Yudas. Sejak awal Tuhan Yesus sudah tahu siapa Yudas sebenarnya. Makanya Tuhan Yesus memberikan dia untuk mengelola keuangan. Di dalam Yohanes 12 ayat 6, Tuhan Yesus memberikan keuangan untuk dipegang oleh Yudas. Berarti Yudas adalah pribadi yang mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan, tetapi dia tidak tahu cara mengelolanya di dalam kebenaran. Dia ahli keuangan, tetapi dia tidak tahu cara mengelola keuangan di dalam kebenaran. Jadi, seringkali Tuhan menempatkan kita di satu tempat, di satu posisi, di mana tempat dan posisi itu Tuhan pakai, Tuhan izinkan untuk mencobai kita, apakah iman kita kuat ataukah tidak. Waktu Tuhan memberikan engkau menjadi seorang bawahan, Tuhan tahu bahwa engkau pasti bisa untuk menjadi seorang bawahan yang takut akan Tuhan. Waktu Tuhan memberikan engkau posisi, keadaan, situasi, engkau menjadi seorang pemimpin, Tuhan tahu engkau bisa menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan atau tidak. Waktu Tuhan tidak mengizinkan engkau menikmati uang yang banyak, Tuhan tahu seberapa besar kekuatanmu untuk bisa mengucap syukur dengan berkat Tuhan, keuangan yang hanya mungkin pas-pasan, bahkan bisa jadi kurang dalam hidupmu. Ataukah sebaliknya, Tuhan berikan engkau uang yang banyak, tapi Tuhan tahu bahwa engkau tidak bisa mengelolanya dalam kebenaran, dan uang yang banyak ini akan menjerumuskan engkau di dalam kehidupanmu. Menjerumuskan kita untuk jauh daripada Tuhan. Mari bisa tangkap ini ya. Halo, bisa tangkap yang saya jelaskan poin kedua ini, amin? Amin. Bisa kakak? Amin, kakak. Amin. Amin. Jadi, puji Tuhan, saudara. Tuhan memberikan kepercayaan buat kita. Ada dua hal. Kepercayaan itu untuk menguji kita apakah kita memang bisa dan layak untuk mengerjakan hal itu, dan itu menjadi batu sandungan untuk kita, itu menjadi batu loncatan untuk kita kembali naik level, ataukah Tuhan mempercayakan hal itu ujung-ujungnya sesuatu yang Tuhan percayakan itu justru menjerumuskan kita dalam dosa dan membinasakan kita. Ini pilihan ada di dalam tangan kita sendiri. Tuhan tahu pribadi Yudas sejak awal bukan pribadi yang takut Tuhan. Dan Tuhan memberikan dia mengelola keuangan karena Tuhan tahu ini kelemahan dia dan ini yang akan menjerumuskan dia di dalam kebinasaan. Karena apa? Karena fokus dia bukan ditujukan kepada Tuhan, tetapi fokus Yudas ditujukan kepada uang. Makanya sejak hari pertama saya sudah sampaikan, salah satu cara mengelola keuangan mengelola uang dalam kebenaran, fokus jangan kepada uang, fokus harus kepada Tuhan. Fokus kita harus benar-benar tertuju kepada Tuhan. Poin yang ketiga, saudara, kita lihat di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6 tadi. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6.
Firman Tuhan katakan hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas suka mengambil keuntungan dari apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Mari anak-anak Tuhan, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, pastikan jangan pernah mengambil keuntungan. Yudas bilang sama Tuhan, minyak narwastu itu bisa dijual, uangnya bisa dipakai, disumbangkan kepada orang miskin. Tapi dia ngomong itu bukan karena dia mengasihi orang miskin. Tapi firman Tuhan katakan dia seorang pencuri dan dia suka korupsi uang yang dia pegang. Uang pelayanan yang dipegang oleh dia. Mari kita belajar dari Yudas. Jangan sampai kita terjebak ketika kita dipercayakan sesuatu sama Tuhan. Kita masih ambil keuntungan. Yudas ambil keuntungan karena tadi Yudas bukan pribadi yang takut akan Allah, sehingga fokus dia bukan kepada Tuhan, tetapi fokus dia bagaimana dia bisa menguntung segala sesuatu yang dia kerjakan menguntungkan dirinya sendiri. Mari belajar, jangan sampai kita seperti Yudas. Mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan apapun, ujung-ujungnya ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya apa yang menguntungkan saya, mana yang bisa menguntungkan saya, mana yang tidak menguntungkan saya. Dan akhirnya kita menjadi orang yang serakah. Dan poin yang terakhir kita belajar dari Yudas, akhir dari perjalanan cerita Yudas adalah kebinasaan. Saudara lihat, Yudas pada akhirnya mati dengan cara yang sangat menggenaskan, yaitu bunuh diri. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Minta tolong satu orang baca. Kisah Para Rasul 1 ayat 17 sampai 18. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Amin. Saudara, ketika motivasi kita salah, tujuan kita salah, motivasi kita salah, tujuan kita salah, lalu kita keluar dari kebenaran, ujung-ujungnya itu hanya kebinasaan. Ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Yudas ini, tadi waktu saya Tuhan ajar ini, Tuhan bukakan tentang Yudas, Tuhan ingatkan gini, Yudas ini orang yang pikiran pendek. Dia punya pikiran pendek. Orang Ambon istilah pikiran pendek itu apa ya artinya? Dia melihat segala sesuatu, dia apa Usina? Kalau orang Ambon bilang bahasanya itu pikiran pendek. Bahasa Indonesianya apa Usina? Ya, pikiran pendek bahasa Ambon, bahasa Indonesianya itu bingung juga. Apa ya? Pokoknya orang cepat putus asa lah. Cepat putus asa lah. Orang yang melakukan segala sesuatu tidak berpikir panjang bahwa nanti efek saya buat ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Itu yang Tuhan taruh buat saya malam ini waktu saya belajar tentang Yudas tadi. Nah, anak Tuhan, mari melakukan segala sesuatu itu pikirkan efek yang panjang ke depan. Kalau kita buat segala sesuatu, pikirkan ini dosa atau tidak, ini menghasilkan, ini sesuatu ini menghasilkan, menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Kemarin saya diperhadapkan dengan situasi yang sebenarnya saya paling bisa amat sangat kesal sampai malamnya, puji Tuhan saya ngomong sama Usina. Saya bilang, Usina, ini paling menjengkelkan. Satu, saya ngomong, saya diperhadapkan dengan situasi ini. Tapi saya diam.
Lalu beberapa orang teman saya bilang, Nali kamu tidak marahin beberapa orang. Saya bilang, saya duduk diam, lalu saya cuma pandang saya bilang, aduh nanti saya marah, saya bikin dosa lagi. Dosa sudah paling banyak, sudah minta ampun banyak, lalu kembali bikin dosa lagi, minta ampun, itu namanya mempermainkan Tuhan. Saya tahan hati saya duduk di dalam ruangan. Saya duduk dalam ruangan, akhirnya meledak keluar, bukan buat orang lain, tapi untuk suami saya. Saya pulang, suami saya lihat saya, suami saya bilang, pasti di kantor ada pekerjaan banyak, pasti stres, jadi saya kena imbas ini. Saya diam-diam saja malamnya. Saya ngomong sama Sina, ternyata suami saya pasang telinga. Dia senyum-senyum, lalu dia datang, dia bilang begini buat saya. Suami saya peluk saya, lalu dia bilang begini buat saya. Tidak apa-apa kalau lagi ada marah-marah di kantor, tidak bisa marah, ya tidak mau berbuat dosa, ya sudah dikeluarkan di mana-mana saja. Yang penting jangan bikin dosa. Sabar, sabar, sabar. Jadi Bapak Ibu Saudara, belajar dari Yudas malam hari ini, harus menjadi orang yang melakukan sesuatu itu pikir efek ke depan itu apa. Yudas tidak berpikiran efek panjang. Dia hanya berpikir, oh hari ini dapat 30 keping perak, oh hari ini dapat emas, oh hari ini dapat uang ini. Saudara, berapa banyak pun uang yang saudara Tuhan berikan buat saudara hari ini, tidak menjamin hidupmu 1 tahun kemudian. Karena jaminan hidupmu bukan di tangan uang, bukan di tangan siapapun, tapi jaminan hidupmu benar-benar ada di tangan Tuhan. Hari ini Tuhan berikan engkau jabatan, engkau jadi seorang penguasa. Bukan berarti itu yang akan menjamin hidupmu 1 tahun kemudian, 1 hari kemudian. Firman Tuhan katakan selangkah saja maut menghampiri. Saya ingat dulu saya layani salah satu dan almarhum Ibu Ida ya, kami berdua almarhum layani salah satu bapak yang rencananya akan dilantik menjadi salah satu petinggi di MBD. Waktu kami ngomong tentang kebenaran, dia hanya terdiam dan dia sepertinya menganggap enteng, dia menganggap remeh. Lalu saya sempat berpikir begini, Tuhan, kalau beliau anggap remeh kebenaran yang kita sampaikan lah, kenapa kita capek-capek pergi untuk ngomong sama dia? Nah, ternyata bapaknya ini sebelum duduk, dia panggil kami, dia minta kami doakan supaya kami berdoa buat beliau supaya besoknya itu dia bisa lantik. Besoknya dia mau lantik, dia minta doa supaya sebelum dilantik, Tuhan berikan dia kekuatan. Intinya minta doa lah supaya Tuhan berikan kekuatan. Setelah kami ngomong, istrinya lalu cerita. Biasanya keluarga Bapak kalau ada yang mau dilantik menjadi pejabat berarti akan didahului dengan musibah. Akan didahului dengan musibah. Namun Bapaknya dengan penuh percaya diri ngomong sama kami, ya saya percaya ini, saya tidak mengalami demikian. Padahal kalau hari itu Bapaknya itu ngomong terus terang, kami bisa tangkap sesuatu dan mungkin ada kutuk, mungkin ada kekuatan kuasa kegelapan, kami bisa doakan di situ. Ternyata Bapaknya tidak ngomong terus terang. Besok pagi Bapaknya mau lantik, jam 5 subuh Bapaknya jadi almarhum. Jam 5 subuh Bapaknya jadi almarhum. Sangat disayangkan sekali. Dulu saya pulang ke almarhum Ibu Ida sempat bilang, Mama Ida sempat bilang buat saya gini, kalau coba agak dengan nada yang sangat menyesal, coba kalau beliau ngomong jujur sama kita semalam ya, kita selesaikan masalahnya. Kita ngomong, ini kan ada akar-akar. Kan tidak jujur, saya bilang, semalam juga Tuhan tidak bukakan buat kita. Lalu almarhum Mama Ida bilang, ya kalau kekuatan kuasa kegelapan yang dia tidak ketahui, pasti Tuhan bukakan. Tapi masalahnya ini dia tahu, dan dia tahu ada akar-akar masalahnya di mana. Saya ingat, lalu saya duduk, saya bilang, kadang orang berpikir bahwa besok mereka mau jadi pejabat, itu hidup mereka akan baik-baik saja. Jabatan mereka sudah menjamin hidup mereka selamanya. Mari jadi anak-anak Tuhan. Jangan kita bertingkah seperti Yudas. Pikiran pendek. Hanya memikirkan hari ini, tidak memikirkan hari esok. Tidak memikirkan konsekuensi apa yang akan saya dapatkan di depan sana. Yudas tidak memikirkan itu. Yudas hanya memikirkan kesenangan sesaat. Makanya akhir dari perjalanan Yudas adalah kebinasaan. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang katakan bahwa Yudas mati masuk surga, bilang hamba Tuhan itu bertobat.
Firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 17 dan ayat 18. Dia membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Ini Alkitab yang bilang, berarti dia mati di dalam segala kejahatan dia. Jadi akhir dari perjalanan kehidupan seorang iblis adalah kebinasaan, bukan keselamatan. Karena firman Tuhan sudah katakan lebih dahulu tadi di dalam Yohanes bahwa Yudas adalah seorang iblis. Sehingga mujizat sebesar apapun, karya Tuhan sebesar apapun itu tidak akan mempengaruhi pikiran dia. Nah, dari Yudas kita belajar, iblis punya fokus hidup hanya kepada uang. Dia rela menukarkan kebenaran dengan uang. Dia rela menukarkan segala sesuatu yang berharga di surga dengan uang. Dia rela menukarkan segala sesuatu apapun itu dengan uang, dan dia tidak menghargai karya-karya Tuhan. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan bagi kita malam ini. Tuhan ajarkan kita tentang Yudas. Mari ambil pelajaran yang sangat berharga ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dibinasakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 4 poin malam ini firman Tuhan tentang Yudas. Kita belajar dari Yudas. Mari jangan pernah, yang pertama, jangan pernah lupa karya Tuhan yang besar yang ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari jangan fokus kepada uang. Jadi pribadi yang takut akan Tuhan dan harus punya fokus hidup kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan suka mencari keuntungan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Sekecil apapun itu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Kerjakanlah dengan sukacita. Bila perlu engkau harus korbankan sesuatu yang berharga dari diri hidupmu untuk berikan kepada Tuhan. Ingat, Allah kita tidak pernah berhutang. Dan yang terakhir, di saat kita menghargai semua itu, kita tidak akan berakhir pada kebinasaan. Kita tidak akan pernah berakhir pada kebinasaan. Karena apa yang kita lakukan, pasti apa yang kita tabur, itu pula lah yang akan kita tuai. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman Tuhan malam hari ini. Amin.